Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nilutia Windasari. Saya kuliah di Universitas Cokro Aminoto Palopo mengambil program studi informatika, Fakultas Teknik Komputer, konsentrasi Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Geografi Tanah yang diajarkan oleh dosen yang bernama Aryadi Nurfalak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Karakteristik Pedologi dan Pengelolaan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Nikel. Studi kasus lahan bekas tambang nikel Pomala, Sulawesi Tenggara. Pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam, bahan galian yang menyebabkan teraduknya lahan yang disikap, utamanya dalam sistem penambangan terbuka. Dalam penambangan terbuka, karena metodenya membuka lapisan atas tanah ketika penambangan bahan galian dilakukan, pengelolaan perlu direncanakan dengan baik agar lingkungan dan sumber daya alam lainnya tidak terganggu. Hal ini untuk mencegah lahan yang menjadi tandus dan miskin hara, rawan terhadap bahaya erosi dan hilangnya plasma nutfah pada lahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama melakukan inventarisasi sifat pedologi lahan tambang nikel, yang kedua menganalisis potensi dan keterbatas lahan bekas tambang, yang ketiga mendesain tindak pengelolaan lingkungan revegetasi berdasarkan karakteristik lahan dan lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu bahan dan metode. Di sini sudah ada gambar peta unit penambangan nikel Pomala. Penelitian dilakukan di lokasi pertambangan nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Penelitian di lapangan meliputi pengamatan morfologi tanah dan pengambilan sampel yang meliputi sampel tanah profil, sampel tanah komposit, sampel mineralogi tanah, sampel fisika tanah, sampel tanaman, dan sampel terak nikel atau slag. Sampel tanah diambil pada tanah virgin atau tidak ditambang dan tanah bekas tambang baik yang ditanami atau revegetasi maupun yang tanamannya tumbuh secara alamiah. Sampel dianalisis di laboratorium kimia dan kesuburan tanah, laboratorium fisika dan konservasi tanah, dan laboratorium mineralogi tanah. Ketiganya di Fakultas Pertanian IPB dan di Laboratorium Pusat Penelitian Teknologi Mineral Bandung. Kondisi wilayah penelitian. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Pomala, lokasi studi memiliki curah hujan tahunan yaitu 1853 mm per tahun, terdistribusi dalam 142 hari hujan. Berdasarkan peta geologi skala 1:250.000, secara geologis lokasi terletak pada perbatasan antara formasi batuan skis dan batuan ultra basah, terdiri atas batuan peridotit, serpentinit, dan peridotit terserpentinkan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah-tanah di daerah virgin di lokasi bekas pertambangan nikel Pomala terklasifikasi dalam tipikal hapludoks, berliat, campuran, isohipertermik, dan tipik hapludaf, berlempung, campuran, isohipertermik. Tanah di lokasi bekas penambangannya sendiri merupakan overburden. Tanah virgin di Pomala telah mengalami pelapukan dan perkembangan yang cukup lanjut. Cadangan kesuburan alami baik dan tanah daerah virgin maupun bekas tambang rendah dan memiliki sifat fisik yang memerlukan perbaikan. Rendahnya kesuburan dicirikan oleh kadar bahan organik rendah. Kadar P tersedia sangat rendah. Kapasitas tukar kation rendah. Untuk kesimpulan, yang pertama tadi sudah dibahas yang pertama itu sudah dibahas di hasil dan pembahasan. Melangkah pada kesimpulan yang kedua, yaitu
Tanah virgin di Pomala telah mengalami pelapukan dan perkembangan yang cukup lanjut. Cadangan kesuburan alami baik pada tanah daerah virgin maupun bekas tambang rendah. Dan yang ketiga yaitu tinjauan dari aspek fisika tanah secara umum, bobot isi, ketersediaan air, porositas, permeabilitas, menunjukkan bahwa tanah daerah virgin memiliki sifat fisik yang paling baik, diikuti oleh tanah daerah revegetasi dan tanah bekas tambang overburden. Itulah tadi presentasi dari mata kuliah Geografi Tanah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.